Puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan saya berdoa kiranya kita semua dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, judul atau tema renungan kita adalah jadilah tenang dan tetaplah percaya. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan saat kita menaruh harapan kepadanya adalah bagian yang terbaik yang kita lakukan. Karena ketika kita berdiam diri, kita sedang berserah penuh kepadanya. Sepertinya mudah ketika kita mendengar kata diam. Namun ternyata berdiam akan menjadi kesulitan bagi kita karena kita merasa bisa melakukan melakukan lebih daripada sekedar diam saja. Jika dulu Ia menolong kita, maka Ia yang berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Ia juga akan melepaskan kita dari semua yang jahat. Jadi berdiam diri berarti menenangkan dan mendiamkan jiwa kita seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia tahu apa yang kita butuhkan dan selalu ada bagi kita. Itulah yang dikatakan oleh firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Percayalah bahwa Allah tidak pernah semena-mena ketika mengizinkan masalah datang menyerang kita. Sebab Ia telah menanggung semua kesakitan dan memikul semua kesengsaraan kita. Bahkan Ia berjanji akan terus menggendong kita. Semua beban ada di pundaknya. Kita hanya diizinkan untuk melewati sebagian kecil masalah untuk melengkapi penderitaannya. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dan 5. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita akan memperoleh ketenangan dari sumber yang sejati. Hidup tenang dimulai dari hidup dan hati yang melekat sepenuhnya kepada Allah. Bapa yang dinyatakan dalam pertobatan, yang menjadikan hidup kita bebas dari tuduhan demi tuduhan. Nah, saudara-saudara, hidup tenang berarti belajar menguasai diri dalam segala keadaan. Kalau saudara di dalam Tuhan tidak dapat menguasai diri, artinya saudara tidak hidup tenang. Jadi hidup tenang berarti belajar menguasai diri. Mari kita belajar menguasai diri. Dalam segala situasi. Baik senang, baik pun kita sedang menghadapi setiap masalah. Seperti Raja Daud ungkapkan isi hatinya di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah
keselamatanku. Daud menyatakan diri. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja tenang. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, kalau kita percaya kepada firman Allah, ya, maka kita juga percaya apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa hanya dekat Allah saja tenang. Terlalu banyak pergumulan yang kita sedang hadapi, bahkan masalah-masalah juga datang. Kita dikaruniakan, diberikan Tuhan kekuatan. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena hanya kita dekat dan terhubung dengan Tuhan, ada kelegaan, ada ketenangan. Karena Dialah juru selamat kita. Jadi saudara-saudara, bagian kita berdiam diri dan bagiannya adalah memberikan kelepasan bagi kita. Jadi bagian kita sebagai anak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya, kita tenang, dan Tuhan yang memberikan kelepasan itu. Dia yang berdaulat, Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi kita adalah orang-orang berbahagia karena ada jaminan ketenangan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadilah tenang dan tetap percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.